Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Stasiun pengisian LPG di Grobogan meledak, 11 orang terluka bakar. Diduga keracunan menu MBG yang dikonsumsi hari Jumat, ratusan siswa di SMP Negeri 8 Salatiga tidak masuk sekolah di hari Senin. Demi main judi online, seorang pemuda di Karanganyar sewa ahli kunci untuk bobol berangkas kantor. Secara bersamaan 192 siswa SMP Negeri 8 Salatiga tidak masuk sekolah pada hari Senin. Diduga mereka sakit usai mengonsumsi makan bergizi gratis usai berkemah pada Jumat lalu. Senin kemarin ada 192 siswa SMP Negeri 8 Salatiga tidak masuk sekolah. Mereka izin dengan ragam alasan mulai dari sakit mual, pusing dan muntah. Adapun 2 siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Diduga mereka sakit usai mengonsumsi makan bergizi gratis pada Jumat lalu. Saat itu siswa kelas 7 dan kelas 8 mengikuti kegiatan kemah di Kota Semarang sejak Rabu hingga Jumat. Ketika pulang dan tiba di sekolah, 529 siswa itu menyantap MBG dengan menu nugget tempe, burger, salad sayur, telur ceplok dan semangka. Ada yang masih capek, ada yang memang sakit perut, ada yang pusing, ada yang diare, ada yang muntah juga. Berarti itu dari 192 itu diduga setelah makan MBG atau seperti apa? Ya kami juga belum bisa menyimpulkan ya Mas ya, karena kan memang kami menerima informasinya kan hari Sabtu begitu. Jadi harus kami data lagi dan pagi ini kami memang mendata anak-anak kami kapan gejalanya itu dimulai supaya datanya itu yang valid gitu yang kami dapatkan. Jadi tidak asal kami, oh anak ini karena ini tidak. Mendengar laporan ada 192 siswa yang tidak masuk sekolah pada hari Senin, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Salatiga turun ke lapangan. Mereka menyelidiki dugaan keracunan itu. Soal dugaan penyebab sakitnya siswa usai menyantap MBG belum bisa dipastikan karena laporan siswa sakit baru diterima selang sehari dan mempertimbangkan aktivitas siswa sebelumnya. Tidak bisa langsung menyimpulkan, oh ini karena MBG, tidak bisa. Karena faktor-faktor ini yang harus kita gali. Setelah itu kita harus menentukan biasanya dengan uji lab terhadap makanannya. Nah sayangnya ini kalau info yang saya dengar kan mulai dari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, kita baru terimanya informasi hari ini. Nah untuk menentukan itu benar-benar misalnya dari MBG dan lain sebagainya, ada sampel yang harus kita kirim ke PLK Semarang. Nah ini yang kita mungkin tidak peroleh karena sudah tidak ada. Kami belum bisa mengatakan semacam itu, nanti biar teman-teman medis yang memberikan penjelasan, karena ini kan baru taraf pencarian fakta di lapangan. Jadi dari Puskesmas, dari DKK nanti akan memberikan pernyataan dan mungkin kalau dinyatakan itu karena keracunan, itu otomatis harus ada sampel-sampel apa itu kotoran dan lain sebagainya yang harus diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Kami tidak berani mengatakan karena ini keracunan, tidak berani karena ini harus wilayah yang berada di wilayah medis. Itu. Ada dugaan keracunan tidak membuat pihak sekolah menghentikan pasokan MBG. Siswa yang masuk hari Senin tetap mengonsumsi MBG yang dikirimkan SPPG Kalibening. Salah satu siswa mengungkapkan pernah mendapatkan MBG yang basi tetapi tidak dikonsumsi. Pernah. Terus gimana? Nggak dimakan. Nggak dimakan? Ya. Terus dikasih ke guru, Pak Guru? Ya. Dilaporkan? Ya. Sudah berapa kali kalau makanan yang berbau itu? Satu kali? Ya. Itu apa yang bau dulu? Telur. Telur? Ya. Akhirnya dilapor ke? Ya. Untuk mengungkap penyebab keracunan ratusan siswa ini tidak mudah karena sampel sisa makanan tidak ada dan laporan dugaan keracunan ini dinilai terlambat masuk. Willianto melaporkan dari Salatiga. Merespon kasus keracunan MBG, ribuan tenaga mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hadiri rapat koordinasi di Kota Semarang. Rakor itu dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional dan Gubernur Jawa Tengah. Terjadinya insiden keracunan pangan. 2.
Itulah janji dari 4.000 tenaga mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi saat menghadiri rapat koordinator program makan bergizi gratis di Kota Semarang. Rakor pada Senin kemarin itu dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional dan Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah mengingatkan kepala daerah untuk peduli dengan program MBG dan terus berkoordinasi dengan Satgas MBG. Di kesempatan yang sama, Kepala BGN menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG. Seperti nilai investasi BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai 32 triliun rupiah per tahunnya. Untuk pariwisata kabupaten hampir jumlahnya mencapai angka 5.000 yang diharapkan nanti akan dilakukan eksplorasi daripada program makan gratis di Jawa Tengah. Dan hari ini langsung dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadang Gunadis dengan kita untuk memberikan direktif bahwa makan bergizi gratis Pemprov dan Pemda dan kabupaten kota harus ikut dukung kegiatan ini yang semuanya ini adalah untuk anak-anak kita di masa depan. Dan juga ekonomi daerah bisa berkembang karena kita ketahui ada 32 triliun uang Badan Gizi Nasional turun ke Jawa Tengah, dan ini saya kira menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Banyak industri di Jawa Tengah yang kembali sekarang berkembang karena adanya mendukung program makan bergizi gratis, hasil food trade, kemudian hasil rice steamer dan lain-lain itu ada di Jawa Tengah, di Semarang dan juga beberapa penghasil susu kan ada di Jawa Tengah. Saat ini ada 1.596 SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah. Angka ini menjadi yang tertinggi dari 38 provinsi yang memiliki SPPG. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan siswa dan guru sekolah dasar di Klaten melaksanakan salat gaib dan doa bersama untuk korban robohnya musala pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan mendoakan kepada keluarga korban dapat diberi ketabahan serta kesabaran. Siswa dan guru sekolah dasar Islam Terpadu atau SDIT Al-Furqon di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Selasa pagi menggelar salat gaib untuk korban rubuhnya musola pondok pesantren di wilayah Sidoarjo. Salat gaib diikuti sebanyak 330 siswa dari berbagai kelas. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan mendalam atas musibah ambruknya musola pesantren yang menyebabkan sejumlah santri meninggal dan terluka. Usai salat, siswa dan guru kemudian melaksanakan doa bersama. Ini semoga santri yang meninggal dunia dapat husnul khotimah, sedangkan keluarga korban dapat diberikan ketabahan dan kesabaran. Sholat gaib untuk mendoakan teman-teman yang ada di pondok pesantren yang di Sidoarjo, yang pondok pesantrennya runtuh. Ya, doanya agar apa? Doanya agar apa? Doanya agar teman-teman yang di pondok pesantren mendapat keselamatan dan yang meninggal dunia semoga tenang di surga. Untuk keluarga korban semoga mendapat ketabahan dan kesabaran. Laksanakan juga seratusan anak sehingga pada hari serentak di 2 kampus kita mengadakan kegiatan sholat jenazah gaib, dilanjutkan dengan doa bersama mendoakan jenazah para santri, mudah-mudahan mereka menjadi wafatnya dalam keadaan husnul khotimah dan dihitung sebagai mati syahid. Meski masih anak-anak, namun mereka telah belajar bahwa duka adalah milik bersama dan kepedulian tak mengenal batas usia, serta peduli tak harus menunggu dewasa. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Pencarian korban pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo resmi dihentikan. Seluruh korban sudah dievakuasi dan terdiri dari 61 jenazah dan 7 anggota tubuh. Selasa pagi, reruntuhan bangunan musala Ponpes Al-Khozini sudah rata dengan tanah. Meski puing-puing reruntuhan masih ada, namun sudah tak ada lagi beton yang menumpuk. Alat berat sudah berhenti beroperasi. Tim gabungan sudah menutup pencarian korban yang hilang. Sampai pembersihan dan pencarian korban dihentikan, terdapat 61 orang meninggal dunia. Ada pula temuan 7 anggota tubuh yang ditemukan. Dan sekarang di area tersebut sudah
rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Tim gabungan saat ini masih menunggu tim DVI untuk mengidentifikasi 61 jenazah yang ditemukan. Sementara temuan 7 anggota tubuh sejauh ini belum bisa disebut jenazah yang utuh. Tim gabungan menyatakan masih ada 2 korban yang hilang dan diduga 7 anggota tubuh yang ditemukan merupakan bagian dari 2 korban yang hilang. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.